Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy A57 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi, ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di sini, yaitu daftar berbagai bahasa dengan ikon untuk panggilan darurat dan juga aksesibilitas. Jadi, mari kita mulai dengan aksesibilitas karena ini bisa sangat membantu bagi sebagian dari Anda yang menonton video ini. Dan di sini kita punya fitur seperti TalkBack yang pada dasarnya memberikan pengalaman penggunaan perangkat yang benar-benar berbeda, di mana setiap hal yang dipilih akan dibacakan untuk Anda, dan Anda bisa menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk memilih opsi berikutnya yang juga akan selalu dibacakan. Anda mengetuk 2 kali untuk mengonfirmasinya. Kami juga memiliki fitur lain untuk membuat layar sedikit lebih mudah dilihat, jadi Anda tidak perlu bergantung pada semua hal di ponsel yang dibacakan untuk Anda. Jadi sebagai gantinya, Anda bisa menggunakan fitur seperti pembalikan warna, keyboard dengan kontras tinggi, zoom layar, ukuran font, pembesaran, atau membacakan input keyboard dengan suara keras. Dan di bawah peningkatan penglihatan lainnya, kita punya banyak fitur lain seperti font kontras tinggi, keyboard kontras tinggi, tombol yang disorot, relumino outline. Saya bahkan tidak tahu itu apa. Pembalikan warna, koreksi warna, filter warna, mengurangi animasi, meskipun itu sebenarnya tidak terlalu membantu, mengurangi transparansi dan blur. Lalu kita juga punya fitur pembesaran lagi, ketebalan kursor. Saya rasa ini hanya untuk mode desktop. Ukuran dan warna pointer, ukuran font, zoom layar, membacakan input keyboard, dan masih banyak lagi. Jadi beberapa di antaranya memang berulang di sini. Jadi Anda bisa menggunakan salah satu atau sebagian besar fitur tersebut secara bersamaan dan menemukan mana yang paling cocok untuk Anda. Dari sini kita bisa kembali ke sini dan klik tombol ini yang akan menampilkan berbagai macam pesan sambutan. Dan di sini Anda bisa mencari bahasa yang diinginkan. Sekarang bahasa Inggris sudah diatur sebagai default untuk saya, jadi saya akan tetap menggunakannya. Tapi tahukah Anda kalau tertulis UK, saya pasti akan langsung menggantinya karena astaga saya tidak pernah ingin dianggap sebagai bagian dari UK. Selanjutnya kita punya opsi untuk terhubung ke jaringan seluler. Sekarang kita bisa mengaktifkan opsi ini untuk alasan tertentu atau mengabaikannya. Anda bisa terhubung ke jaringan seluler dengan memasang kartu SIM yang sepertinya sudah saya lakukan. Jadi biasanya Anda akan melihat tulisan masukkan SIM di sini, bukan seperti yang Anda lihat sekarang. Tapi saya akan langsung klik berikutnya yang akan menampilkan halaman untuk Anda tinjau. Dan di sini ada perjanjian lisensi pengguna akhir beserta opsi untuk mengirim data diagnostik yang sifatnya opsional. Jadi dalam keadaan apapun Anda tidak boleh memilih opsi ini, perangkat ini sudah terlalu mahal, jadi mengirimkan data apapun untuk dimonetisasi oleh Samsung jelas tidak perlu dilakukan. Anda sebaiknya tidak melakukan ini, Anda tidak dibayar untuk ini. Anda sudah membayar lebih dari seharusnya untuk perangkat ini. Jadi data Anda tetap milik Anda sendiri. Dan jika Samsung memutuskan untuk sepenuhnya mengabaikan ini dan mencuri data tersebut, jika suatu saat terbukti dan ada gugatan class action, jika Anda tidak setuju dengan ini, Anda sebenarnya bisa mendapatkan uang kembali dari situ. Jadi Anda juga bisa mengklik panah di sini pada perjanjian pengguna untuk membaca apa yang sebenarnya Anda setujui. Tapi aku bahkan tidak akan repot-repot memikirkan itu. Sekarang Anda juga bisa melihat yang berikutnya di halaman ini. Pengaturan mudah dengan perangkat lain. Jadi mari kita bahas perangkat lain yaitu tidak akan muncul di sini. Oke. Bagaimana jika saya mengklik? Oke, jadi kita perlu memindai kode QR ini. Sekarang saya bisa memindai jenis kode QR apapun dengan mudah hanya dengan mengarahkan kamera ke sana. Dan jika Anda menggunakan kamera depan, bukan kamera selfie, lalu klik, maka akan menggunakan aplikasi Samsung untuk ini atau mengarahkan Anda ke aplikasi tersebut. Sekarang ini bisa sangat membantu karena akan memindahkan semua akun Anda ke perangkat ini. Jadi Anda tidak perlu masuk ke semua akun itu, Anda hanya perlu mengonfirmasi seperti mencocokkan nomor atau layar yang digunakan di perangkat sehingga prosesnya jadi sangat cepat dan mudah. Sekarang di sini kita berada di halaman koneksi Wi-Fi. Jika ponsel ini benar-benar baru untuk Anda, langsung dari kotaknya, Anda tidak akan bisa melewati halaman ini.
Samsung memaksa Anda untuk terhubung karena ini bukan pengaturan Anda, melainkan pengaturan dari Samsung. Kamu akan mengaturnya sesuai keinginan mereka. Namun karena saya sudah pernah mengaturnya sekali, saya sebenarnya bisa melewatinya sekarang, dan dengan melewatinya, saya mendapatkan pesan singkat ini yang menyatakan bahwa saya tidak dapat menambahkan eSIM ke perangkat saya karena memang membutuhkan koneksi internet. Saya memang tidak akan bisa terhubung ke internet. Wow. Dengan adanya jaringan mencegah saya untuk memiliki jaringan? Siapa yang menyangka? Selanjutnya, install pembaruan perangkat lunak dan gunakan fitur perlindungan perangkat. Sekarang, pesan tentang eSIM di sini sudah benar. Itu memang benar dan berguna. Pesan hubungkan ke internet itu konyol, seperti pesan air itu basah. Install pembaruan perangkat lunak. Itu juga tidak masalah. Gunakan fitur perlindungan perangkat. Nah, itu bohong dan saya akan membuktikannya sebentar lagi. Sebenarnya, yang seharusnya ditampilkan dan akan berguna untukmu adalah bahwa tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Anda tidak akan dapat masuk ke akun Google Anda dan Anda tidak akan dapat memulihkan aplikasi dan data. Itulah yang biasanya Anda dapatkan di Android, bukan omong kosong Samsung ini yang mencoba memancing Anda untuk masuk ke jaringan sehingga nantinya mereka dapat mencoba memaksa Anda untuk masuk ke akun Samsung mereka. Pergi sana. Berikan saya informasi yang seharusnya saya miliki, misalnya yang ini. Baiklah, saya akan melanjutkan. Abaikan ini. Samsung repot-repot memberitahu Anda tentang hal ini. Dan wow, lihatlah itu. Lindungi ponsel Anda. Saya kira fitur perlindungan perangkat dinonaktifkan jika saya tidak terhubung ke jaringan. Jadi, apa-apaan ini sebenarnya? Baiklah, jauh mari kita berikan kesempatan untuk membuktikan diri. Mungkin jika saya membuat sesuatu seperti katakanlah pola, itu tidak akan memungkinkan saya untuk melanjutkan ke tahap ini. Sejauh ini semuanya berjalan baik. Melanjutkan. Ups. Mengonfirmasi. Tapi tidak, sepertinya semuanya sudah diatur tanpa memerlukan jaringan. Wow, lihatlah itu. Jadi Samsung memutuskan untuk berbohong. Sungguh mengejutkan. Ada sebuah perusahaan raksasa yang membodohi para pengguna. Siapa yang menyangka? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas layanan Google, dan berikut ini. Aku benci ini. Jadi kita memiliki opsi gunakan lokasi dan izinkan pemindaian. Saya menggabungkan keduanya sekaligus karena jika saya mematikan salah satunya, yang lain juga ikut mati, jadi saya akan membahasnya dengan cepat. Gunakan lokasi, izinkan aplikasi, dan layanan dengan izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Sangat bagus. Sekarang, jika kamu mematikan ini, itu bukan berarti kamu tidak lagi terhubung ke Wi-Fi, GPS, dan hal-hal lain untuk dilacak lokasinya. Bukan begitu. Ini hanya berarti aplikasi yang menginginkannya seharusnya tidak bisa lagi menggunakan fitur ini. Tapi kita sudah tahu bahwa ini juga tidak akan berhasil karena aplikasi-aplikasi ini tetap diam-diam melakukannya di belakangmu. Maksud saya, mari kita lihat saja Facebook, di setiap tahap mereka akan melanggar segala jenis. Mereka melanggar aturan layanan buatan sendiri, atau meski kamu cegah, mereka tetap lanjut. Kamu takkan tahu, karena sekarang mereka beraksi diam-diam. Jadi, ini percuma karena aplikasi tetap bisa diam-diam melakukannya, meski kamu sudah melarangnya, dan tetap bisa mengakses data walau sudah diblokir. Dan ini juga tidak melindungi ponsel dari terhubung ke mereka dan membagikan lokasi kamu bagaimanapun juga. Jadi itu sangat bagus. Sekarang berikutnya adalah gunakan izinkan pemindaian. Mengizinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth sedang mati. Sekarang ada dua hal. Yang pertama, ini soal aplikasi yang mengabaikan apa yang kamu pilih dan tetap berjalan secara legal di belakangmu, di latar belakang. Dan yang kedua, ini juga menyiratkan bahwa Wi-Fi dan Bluetooth kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Bahkan ketika kamu mematikannya. Ini secara harfiah berarti aplikasi masih bisa menggunakannya meskipun sedang dalam keadaan mati. Apakah itu benar-benar dinonaktifkan? Jika mobil saya tidak ada bensin tapi saya masih bisa mengemudi, apakah itu berarti mobil saya benar-benar tidak ada bensin atau sebenarnya masih ada bensin? Jadi sekali lagi, ini hanyalah omong kosong lainnya di sini. Dan terakhir, kita punya pemeliharaan perangkat, jadi kirim data pengguna dan diagnostik. Sekarang ini semua berasal dari Google.
Dan pada dasarnya ini adalah cara Google untuk mencoba mendapatkan informasi pribadi kamu, data penggunaan, supaya mereka bisa menjual dan memonetisasinya, atau mereka membungkusnya dengan alasan untuk membantu meningkatkan pengalaman perangkat Android kamu dengan secara otomatis mengirim data diagnostik perangkat dan data penggunaan ke Google. Kenapa? Kamu tidak akan dibayar untuk ini, jadi kenapa kamu harus melakukannya? Ini demi kepentingan Google untuk meningkatkan layanan mereka. Jadi kamu akan ingin membeli ponsel lain yang menjalankan Android, bukan tugasmu untuk membagikan data ini. Kamu tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Dan secara mengejutkan, Google terus mencetak rekor keuntungan karena hal ini. Tidak, kita tidak akan mengizinkan itu. Sekali lagi, ini mungkin sama sekali tidak berarti apa-apa karena Google akan melakukan apa yang mereka mau, dan kamu sebenarnya tidak benar-benar memiliki perangkat ini. Dan keuntungannya di sini adalah jika mereka suatu saat melanggar hukum dan seseorang memutuskan untuk mengajukan gugatan class action, jika kamu pada dasarnya tidak mengizinkan ini, maka kamu termasuk dalam gugatan class action tersebut, yang berarti kamu bisa mendapatkan uang kembali dari situ yang sekali lagi, kalau memang ada caranya, kenapa tidak? Dan bukan berarti kamu kehilangan apapun jika mereka tidak meningkatkan perangkat karena kamu menonaktifkannya. Siapa peduli? Lain kali kamu mungkin akan pindah ke iPhone. Bagaimanapun, kita lanjut ke opsi terakhir dan paling parah dari Google, yaitu menginstal pembaruan dan aplikasi. Sekarang, ini semacam pemerasan. Jadi ini memaksamu untuk memilih, menerima, dan melanjutkan. Dengan melakukan itu, kamu secara otomatis setuju bahwa perangkat ini mungkin akan secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan serta aplikasi dari Google. Jadi, kamu tidak bisa melanjutkan tanpa menyetujui ini, dan jika kamu melakukannya berarti kamu setuju. Tidak ada cara untuk menonaktifkan ini dan tidak menyetujuinya, tapi tetap bisa menggunakan perangkatmu yang menurutku benar-benar keterlaluan. Karena bagian khusus ini memberikan Google kemampuan untuk mengubah syarat pembelian setelah pembelian dilakukan. Dan untuk memberikan beberapa contoh situasi seperti ini, mari kita lihat salah satu yang terjadi belum lama ini, yaitu Samsung. Wah, coba lihat itu. Perusahaan yang sama di sini. Jadi Samsung menjual kulkas premium yang cukup mahal, kulkas pintar yang harganya sekitar $3.000, tapi kulkas itu punya layar yang bagus, sehingga kamu bisa meninggalkan catatan untuk dirimu sendiri dan terhubung ke jaringan. Dan Samsung memutuskan, setelah orang-orang membelinya, bertahun-tahun kemudian mereka berpikir, tunggu dulu, ini bisa terhubung ke jaringan dan punya layar iklan. Ya, mari kita pasang iklan di situ. Oh, kamu tidak suka? Sial buatmu, bodoh. Kamu tidak punya hak untuk protes. Ini perangkat kami dan kamu hanya menyewanya dari kami dengan harga penuh. Jadi jelas saja orang-orang sangat marah soal ini, dan memang seharusnya begitu. Maksud saya, kulkas seharga $3.000 sekarang malah menampilkan iklan yang tidak bisa kamu matikan. Itu benar-benar sulit untuk diterima dalam situasi apapun. Itu satu hal. Tapi belakangan ini, Google juga ikut-ikutan dalam praktik monopoli dan mereka pada dasarnya berusaha mencegah pengguna Android seperti perangkat ini agar tidak bisa menginstal aplikasi dari tempat lain selain Play Store atau tempat yang mereka anggap layak. Jadi jika aplikasi tersebut berasal dari GitHub, tidak, Anda tidak akan bisa menginstalnya dari sana, kecuali pembuatnya membayar tebusan kepada kami. Dan itulah dalih mereka untuk melindungi Anda dengan menghilangkan kemampuan Anda untuk menggunakan sistem operasi atau perangkat Anda sendiri yang telah Anda beli dengan harga penuh secara bebas. Mereka akan menjadi para penjaga gerbang ada di sana. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kamu tidak suka, ya sudah. Mereka ada di sana untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Dan sinilah bagian lucunya, karena mereka terus berubah-ubah pendirian tentang omong kosong ini. Jadi mereka pertama kali memperkenalkan ini dengan melakukan hal seperti ini, yaitu melindungi Anda dari penginstalan aplikasi malware karena jumlahnya sangat banyak. Dan Anda tidak akan bisa menginstal aplikasi kecuali pengembangnya membayar sejumlah uang. Yang mana, jika kamu juga bertanya-tanya bagaimana itu bisa melindungimu dari malware, padahal seorang peretas atau pembuat aplikasi malware bisa saja membayar biaya itu dan tetap membuatmu bisa menginstal aplikasi tersebut. Ya, agak kurang dipikirkan juga di situ. Tapi, lanjut lagi soal ini.
Mereka kembali mengubah logika ini dan berkata, kamu tahu apa, kami tidak akan melakukan ini pada awal tahun 2026. Dan kemudian mereka kembali ke meja perundingan dan seperti, oh tidak, sebenarnya kami akan memberlakukannya lagi. Semoga saja orang-orang melupakannya. Tapi ternyata orang-orang tidak melupakannya dan mereka benar-benar marah soal itu. Jadi Google seperti, oh kamu tahu apa? Tidak, sebenarnya kami menemukan cara agar kamu bisa menginstal aplikasi tanpa harus menonaktifkan kemampuanmu untuk menginstal aplikasi apapun. Jadi tidak perlu menjadi ribet. Tapi kamu tahu, mereka sudah berubah pikiran 3 kali. Mereka mengubah keputusan mereka 3 kali dalam kurun waktu sekitar setengah tahun. Sekarang aku sudah tidak percaya lagi sama mereka. Dan ada satu hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan menghapus layanan OT Update, yang merupakan proses latar belakang yang berjalan di perangkatmu. Itu juga yang memungkinkan Samsung menambahkan iklan ke kulkas mereka tanpa persetujuan orang-orang. Dan itulah yang memungkinkan Samsung atau Google untuk menginstal apapun di perangkatmu tanpa sepengetahuanmu. Bahkan ketika pembaruanmu sudah dimatikan, pembaruan aplikasi juga sudah dimatikan. Selama kamu masih terhubung ke internet, hal ini tetap bisa didorong ke perangkatmu diam-diam tanpa kamu sadari. Layanan OTA Update inilah yang bertanggung jawab atas hal ini. Dan kamu bisa menghapus sampah itu dengan aplikasi dari Play Store yang memungkinkanmu melihat proses latar belakang yang berjalan di ponselmu, temukan, lalu hapus. Proses ini juga bertanggung jawab untuk memungkinkanmu mendapatkan patch keamanan. Jadi jika ada kerentanan apapun, ini akan segera ditambal. Tapi sejujurnya, perusahaan yang bisa mengubah cara perangkat saya berfungsi bahkan ketika saya tidak menginginkannya setelah pembelian, menurut saya itu justru menjadi kerentanan yang lebih besar bagi perangkat saya. Jadi saya akan menghapus sampah ini sendiri di Samsung saya. Oke, mari kita lanjut sekarang. Selanjutnya kita punya layanan Samsung yang cukup lucu. Yang pertama, pemblokir iklan, pemblokir otomatis. Ini adalah sesuatu yang pada dasarnya ingin diterapkan oleh Google. Tapi ya, Samsung sudah melakukan ini dan caranya kurang lebih mirip dengan yang sedang mereka coba lakukan, hanya saja tidak seintrusif Google. Jadi pada dasarnya, ini mencegah kamu menginstal aplikasi dari sumber yang tidak dikenal atau dari luar Play Store atau toko aplikasi apapun. Jadi, jika berasal dari internet, biasanya kamu harus mengaktifkan sumber tidak dikenal seperti yang biasa dilakukan di setiap Android yang masih ada di sini. Tapi ini adalah tingkat kedua dari jenis omong kosong seperti ini, yang tidak muncul seperti sumber tidak dikenal, yang biasanya mengarahkanmu ke lokasi di mana kamu bisa mematikan fitur tersebut. Yang ini tidak memberitahumu seperti, oh kamu tahu, matikan saja fitur ini. Dan ya, kamu tidak bisa sekadar klik di sini, lalu diarahkan ke pengaturan itu supaya bisa langsung menonaktifkannya. Tidak, kamu harus mencarinya sendiri. Sekarang pesan di sini memberitahumu bahwa fitur ini memblokir aplikasi dari sumber yang tidak terverifikasi, atau pada dasarnya dari mana saja selain toko aplikasi resmi. Jadi begitulah, ini seperti komputer Windowsmu memblokirmu untuk menginstal aplikasi apapun jika tidak berasal dari Play Store, maksudnya Microsoft Store, yang rasanya cukup tidak masuk akal. Jadi ini adalah yang kedua. Selanjutnya ada fitur yang memblokir perintah melalui kabel USB. Sekarang, jika kamu pernah menggunakan kabel murah dari AliExpress yang bisa kamu beli, kadang-kadang kabel itu memiliki chip di dalamnya, yang pada dasarnya saat kamu colokkan untuk mengisi daya, kabel itu akan memuat skrip tertentu ke perangkatmu yang pada dasarnya akan meretas perangkatmu dengan berbagai cara. Sebenarnya fitur ini cukup bagus di sini. Tapi entahlah denganmu, aku sendiri belum pernah menggunakan kabel murah dari AliExpress. Saya jelas tidak akan mengambil kabel acak yang tergeletak di bus, lalu langsung menggunakannya hanya karena saya menemukannya. Jadi, menurut saya ini lebih ke masalah keterampilan saja. Selanjutnya, fitur ini memblokir gambar malware dari aplikasi pesan. Sekali lagi, kamu membuka gambar yang mengandung malware entah dari siapa atau dari siapapun yang mengirimkannya kepadamu. Ini terdengar seperti masalah keterampilan saja. Saya tidak pernah terkena malware melalui aplikasi pesan, dan seharusnya memang aplikasi pesan itu sendiri yang menangani masalah ini. Merekalah yang bertanggung jawab untuk hal ini. Terakhir, kita punya pembaruan perangkat lunak tidak resmi yang diblokir. Sekali lagi, jika kamu menginstal pembaruan dari tautan aneh saat mencari peluncuran GTA 6 tidak resmi, itu jelas masalah keterampilan dan tidak ada yang bisa menolongmu.
Jadi secara umum saya suka mematikan fitur ini karena satu-satunya hal yang menurut saya berguna di sini hanyalah perintah USB, yang menurut saya tidak pernah terjadi kecuali saya sendiri yang benar-benar memasukkan perintah tersebut. Tapi semua hal lainnya hanyalah hal-hal mengganggu yang tidak pernah benar-benar terjadi pada saya. Dan hal yang paling sering saya gunakan, yaitu tab sumber tidak terverifikasi, justru yang paling membuat saya kesal. Jadi fitur itu langsung saya matikan sekarang juga. Kita juga punya beberapa hal lain seperti layanan kustomisasi dan kecerdasan data yang dipersonalisasi. Ya, mari kita matikan saja. Itu terdengar seperti pengumpulan data lagi, jadi selamat tinggal. Fitur itu dimatikan dan kita bisa lanjut. Pilih mode tampilan atau lebih tepatnya pilih tema, yaitu mode terang dan gelap. Saya akan tetap menggunakan mode terang. Dan pada dasarnya semuanya sudah siap, jadi ke beranda. Dan akhirnya kita selesai setelah semua gangguan itu. Jadi, kalau menurut kalian ini sangat membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.